Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sayang, Hmm. jadi sesi kali ini kita ngobrol-ngobrol santai. Mm-mm. Sebenarnya ini requestan teman-teman udah dari dulu banget, dari Mm. awal kita nikah. Jadi mereka tuh banyak banget yang penasaran gimana sih cerita cinta kita tuh. Kan kita nggak pernah dikabarkan PDKT, pacarannya kapan, jadiannya kapan, Mm. tiba-tiba jeder nikah. Oke, oke, oke. Kan itu mengejutkan banget berita yang wow gitu. Kaget. Kok tiba-tiba bisa nikah sama Haidar gitu kan. Mm. Nah, jadi mereka tuh penasaran dan banyak bertanya-tanya. Oke, oke, oke. Kita ceritain gimana awal mula pertemuan kita sampai kita di titik seperti sekarang. Mm-mm. Nikah. Ya, insya Allah, Sakinah mawaddah warahmah. Amin. insya Allah dapat kabar hamil gitu ya. Amin. 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 Oke. Jadi awal itu aku tahu Nada udah cukup lama. Tahu Nada udah cukup lama karena circle pertemanannya pun sama ya Mm. di situ-situlah. Gitu. Di Mm-mm. temannya teman, temannya teman. Nah, hmm, ada waktu di mana aku respect sama aktivitasmu, Oh gitu. story-storymu, Heeh. terus kamu ngaji, kamu sholawatan, itu Mm-mm. respect. Mm-mm. Terus aku sering liatin kamu, Kamu sering ngepoin aku gitu ya, ngepoin kamu, tapi stalking waktu aku. itu nggak follow. Waktu itu Oh nggak gitu, follow, nggak follow. nggak follow. Terus, tapi aku sering banget Mm-mm. ngeliatin. Ada satu momen Galuh nanya, Mm-mm. manggil aku, Rap, Rap nggak ada rencana mau nikah lagi. Mm-mm. Ada. Serius, mana udah ada calonnya? Aku tunjukin tuh Instagram kamu. Mm-mm. Nah, ketika aku nunjukin Instagram kamu di situ aku kaget. Hmm. Kamu follow aku. Kok bisa ya aku Mungkin follow kamu? kepencet, mungkin kepencet, mungkin kepencet ya. Apa Jadi, pertanda itu udah jodoh gitu? Allah alam. Supaya Intinya, kamu berani gitu untuk yes, menyatakan. yes. Iya nggak Dengan sih? dengan aku Heeh. mau nunjukin itu yang niatnya bercandaan. Heeh. Jadi kayak timbul kepedean. Kepedean. Yes, jadi kayak timbul Mm-mm. kepedean. Wow, alhamdulillah gitu kan. Tetap aku tunjukin nih, oh serius gini gini gini. Serius. Itu bercandaan waktu itu. Mm-mm. Sepulang dari situ, sekitar 2 hari, Mm-mm. 2 hari, 2 hari dari situ dapat kabar kamu sakit. Oh iya, yang waktu Kamu itu. sakit, kamu sakit, sampai maaf-maafan segala Iya, macem. sampai kamu posting-posting minta maaf sama teman-teman semuanya. Ya, Tiba-tiba kayak udah mau mati gitu ya. ya. Waktu itu kamu COVID, Pas ya, aku kamu COVID. COVID. Nah, refleks, itu benar-benar refleks banget. Kayak aku langsung bilang, kamu kenapa? Memulai awal chat secara pribadi. Dan Mm-mm. kamu kenapa gini-gini? Nah, mulai dapatlah eh, tanya-tanya tentang Mm-mm. sakitmu, terus aku berusaha untuk nenangin Mm-mm. sebisaku. Iya. Akhirnya menjadi sehari 2 hari itu intens kita kan, Mm-mm, benar. intens kita. Dan aku ketika kamu udah ngerasa enakan, aku menyampaikan sesuatu sama kamu kalau kamu ingat. Boleh nggak? Aku mau taruh sama kamu. Mm-mm. Nah, kalaupun kamu fokus dulu taruh sama aku, stop komunikasi dengan orang-orang yang mungkin punya usaha juga. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. kaget. Terus Oke. sampai mana tadi? Sampai tadi kamu menyatakan kamu stop komunikasi Stop dengan komunikasi dengan orang-orang yang punya orang-orang rencana untuk mendeketin kamu. seperti aku ya. Jadi fokus dulu kamu sama aku. Nah, kamu pun juga bingung untuk menjawab Iya, waktu itu waktu aku itu. bingung sih. Waktu Nah, itu. ini dari versi aku ya, aku cerita dari versi Heeh, aku. Wah, nggak bisa segampang itu. Ya udah ya Bismillah ini gitu kan. heeh. Komunikasi semakin berusaha untuk intens. Mm. Tapi ya sesekali kamu balas, lama balas, kamu balas, lama balas. Nah, di situ aku nanya dulu sama Mamahmu. mamaku. Mah, kalau seandainya Haidar menikah lagi dengan orang Mm-mm. yang sudah berkeluarga, Mm-mm. mama Yang gimana? pernah berkeluarga. Yang pernah berkeluarga, sorry. Heeh, Yang pernah berkeluarga, yang sudah pernah berkeluarga. heeh. Mama dengan sangat entengnya bilang,
apapun yang membuat Haidar bahagia, mama ikut bahagia. Hmm. Padahal waktu itu belum ada jawaban dari kamu. Belum ada kepastian. Ya, Terus? aku pun sama telepon Abi. Mm-mm. Bi, kalau seandainya Haidar menikah dengan orang yang sudah pernah berkeluarga gimana? Mm-mm. Wah, Abi bilang lagi, ibadah, Mm-mm. Bismillah. Segampang itu mereka merestui, Segampang itu, ngasih ridho gitu ya, segampang itu. alhamdulillah. Nah, eh, itu pun buat keluarga kami yang ada keturunan habaib, Habaib. itu tidak menjadi permasalahan sama sekali. Ya kan banyak banget tuh pro dan kontra kalau Yes. misalkan habaib menikahi awal, kayak aku pun banyak komentar-komentar yang kamu tahu sendiri kan gitu. Dan aku pun sempat kayak minder sendiri gitu loh sayang gitu. Tapi ya alhamdulillah karena keluarga Nah, kamu dengan senang hati menerima insya aku, Allah keluarga kita memahami alhamdulillah. akhlak, adab itu nomor satu. Hmm. Perempuan syarifah menikah yang bukan habaib, dirinya memutuskan Nasab. nasab. Mm-mm. Tapi yang habaib menikahi yang bukan syarifah, insya Allah nasabnya tetap terus ada. Itu. Jadi keluargaku sangat memahami itu. Akhirnya aku lebih memberanikan diri lagi untuk intens sama kamu dan sekitar 2 minggu aku baru ngedapetin komunikasi yang baik sama kamu. Dan ketika aku dapat komunikasi yang baik sama kamu, aku ngajak pingin ketemuan kamu. Iya, Pingin pengen ketemuan ketemu sama kamu. aku. Nah, pertemuan yang pertama kita, aku langsung nemuin orang tuamu. Iya, dan itu luar biasa banget sih sayang. Jadi kayak walaupun kita sama-sama di Jakarta, aku tuh kan pekerjaan emang stay di Jakarta. Terus untuk waktu ketemu tuh sebenarnya bisa aja kapanpun tanpa langsung ketemu orang tua. Mau ketemu di luar atau mau ketemu makan malam atau gimana gitu kan, masih banyak kesempatan. Cuman luar biasanya dari kamu tuh yang bikin aku respect juga, karena kamu tuh dari awal emang udah niat serius gitu, bukan cuman pengen pacaran, bukan jadiin aku pacar atau pengen kenal doang sama aku, bukan sebatas penasaran doang, tapi kayak emang bener-bener dari awal emang niat jadiin istri gitu kan. Terus kayak langsung niat dari awal aku nggak mau ketemu kita di antara kita berdua atau sama teman-teman atau sama teman-temanmu, aku pengen ketemu sama orang tua langsung. Dan itu sebenarnya nilai plus buat aku juga sayang. Jadi kayak serius gitu loh nih cowok. Akhirnya ketemu sama orang tuamu, alhamdulillah juga apa ya, bukan yang sinis juga orang tuamu. Walaupun aku tahu tidak segampang itu sebagai orang tua terlalu percaya sama sosok laki-laki. Tetap mereka pasti menyelidiki, tetap mereka pasti cari tahu. Nah, ketika dengan pertemuan pertama kita jadi intens, kita jadi komunikasi semakin intens. Beberapa kali ketika kamu ke Jakarta sama siapa? Deden sama itu masih Eka. saudaraku ya. Deden sama Masih Eka, keluargaku. masih saudara kamu. Kita ketemuan, makan dan segala macam. Nah, mungkin proses sekitar 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Nah, yang menyebabkan kita cepat menikah ya tidak lain tidak bukan saya duda. Aku janda. Yes. Lebih cepat lebih baik. Ya benar. Salah satunya menghindari dosa juga sayang. Yes. Lebih cepat lebih baik. Ya. Nah, lebih cepat lebih baik itu pun bukan suatu hal yang gampang untuk ambil keputusan. Kita juga saling cari tahu sangat intens. Maksudnya segala pertanyaan, segala penilaian sifat, sikap itu juga menjadi pertimbangan. Iya benar. Itu. Walaupun dalam waktu yang singkat tapi padat gitu ya Padat, sayang. singkat. Jadi kita bisa teleponan itu benar-benar dari jam 9 sampai mau subuh. Iya sih. Dan itu pun semua pertanyaan mengenai keluarga. Nah, yang lebih membuat kuat lagi adalah mungkin orang tuamu juga mempunyai rasa itu. Mempunyai rasa anaknya sudah mulai teleponan sama laki-laki, udah mulai intens komunikasi sama laki-laki, mulailah ada pertanyaan dari orang tuamu. Mau kemana? Gitu. Nah, karena memang keinginan dari awal, pengen nikahin kamu. Aku sampaikan hal yang sama umimu waktu itu. Iya. Nah, ya udah Bismillah, bilang sama keluarga dulu kata orang tuamu. Dan alhamdulillah keluarga udah tahu semua. Abiku udah tahu, mamaku udah tahu, bahkan kakakku sudah tahu. Gitu. Aku bicara hal yang sama kakakku juga. Oh ya udah alhamdulillah kata umimu,
insya Allah abang restui. Hmm. Itu. Nah, ya kerikil-kerikil selalu ada. Kerikil-kerikil selalu ada untuk hambatan-hambatan ringan. Intinya kita ambil keputusan menikah di tanggal 8 Januari. Januari. Nah, catatan terpenting di sini adalah kita sama-sama sudah bercerai secara sah. Itu yang perlu menjadi catatan. Nggak ada ujuk-ujuk orang tuaku tahu persis, orang tuaku juga ngerti adab, orang tuaku juga paham banget tentang agama perihal pernikahan gitu. Orang tuamu sama. Jadi buat catatan di sini benar-benar sudah cerai secara sah, sudah melewati masa iddah, dan memang kewajibannya dipercepat untuk menikah lagi. Ya, Sudah melewati taraf itu. Nah, ada satu hal yang membuat aku bangga dari istriku, tidak berkuar-kuar tentang perihal perceraian. Karena bukan hal yang baik untuk menceritakan apa masalah dari perceraian. Karena pihak dari laki-laki pasti punya pembelaan untuk dirinya. Dan pihak perempuan pun sama, pasti mempunyai pembelaan untuk dirinya. Nah, dengan cara kode untuk memberitahu, mendeklarasikan ke orang-orang kalau aku udah bercerai, itu sebenarnya dengan cara menghapus foto-foto, tidak ada postingan, itu sebenarnya udah memberitahu gitu. Nah, ketika ada orang kenapa tidak diceritakan, ya harus paham kalau kita menceritakan sebuah perceraian dalam satu pihak itu pasti memberikan keburukan darinya dan memberikan kebaikan di dirinya. Nah, kalau mau mendengarkan sebuah perceraian dari dua, tapi menyebabkan perdebatan, buat apa? Gitu. Aib juga sih. Ya, walaupun adanya aib ataupun tidak. Iya. Adanya aib ataupun tidak, ini perceraian itu nggak perlu dijelaskan dengan detail alasannya kenapa. Dan aku tuh kadang-kadang nggak ngerti juga, kayak netizen tuh bertanya-tanya apa penyebabnya, terus kayak banyak juga fitnahan yang waktu itu kan. Padahal ya udah jelas-jelas begitu gitu kan. Yang alhamdulillahnya kita udah bercerai secara sah dan kita memutuskan untuk menikah di tanggal 8 Januari 2021. Gitu. Oke nih guys, mungkin kalian pernah ya, maksudnya gagal di sebelumnya, pasti punya rasa trauma ya, punya rasa traumatik tersendiri bagi kalian pribadi. Nah, terus kalian bersatu nih dengan kegagalan yang sebelumnya, bagaimana cara kalian untuk menghilangkan rasa traumatik itu satu sama lain? Perceraian itu adalah suatu hal yang buruk, tapi suatu hal yang tidak bisa dipertahankan dengan sendirian. Jadi aku selalu bilang sama Nada, tidak akan mungkin bisa bercerai ketika tidak mau bercerai dan tidak boleh bercerai. Gitu. Tidak mau bercerai dan tidak boleh bercerai. Maksudnya gimana? Nah, ini harus benar-benar menurunkan ego. Ketika naudzubillah min dzalik, pihak laki-laki sedang dalam sebuah keburukan, tetap dengan prinsip tidak boleh bercerai, tidak mau bercerai. Nah, dan harus berusaha untuk jangan melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Kesalahan itu terus selalu ada. Kesalahan itu terus selalu ada. Berusaha jangan melakukan kesalahan fatal. Itu aja. Terus kalau dibilang gimana cara mengadaptasikan ke pernikahan yang sekarang, kita sudah beda urusan. Berkomunikasi dengan siapa, sikap kita akan berubah menjadi seperti apa. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Nada ini orang yang gampang banget diajak komunikasi. Nada itu orang yang gampang banget merendahkan egonya. Nada ini orang yang percaya. Nah, itu membuat mudah bagi saya sebagai seorang suami. Aku juga di sini banyak banget belajar dari kamu gitu tuh, tentunya. Dan aku juga banyak banget dibimbing sama kamu, dan aku percaya banget kalau keyakinan aku tuh untuk bersama-sama dengan kamu tuh benar-benar sudah menghilangkan masa lalu, sayang. Jadi udah tidak ada trauma ataupun apa. Bismillah, kita melangkah ke depan dan benar-benar fokus ke masa depan kita berdua. Satu hal yang mungkin penting banget buat aku sampaikan, ketika ada seorang netizen, tetangga ataupun teman-teman menyampaikan untuk membahas perihal perceraian. Yang seakan-akan kita ini dalam posisi yang buruk, sangat buruk gitu. Memandang sebelah mata lah ya mereka tuh.
dengan berat hati Hmm. aku menyampaikan, bersyukurlah kalian semua sampai dengan detik ini jauh dari kata perceraian, karena tidak mudah, Hmm. nggak mudah gitu. Apalagi buat orang-orang yang sudah punya anak, untuk berpisah itu bukan hal yang mudah gitu. Nah, dengan keberuntungan kalian sampai dengan saat ini dalam kondisi utuh keluarga kalian, lebih baik habiskan waktu untuk bersyukur daripada menghujat kami ataupun membicarakan kami, menjadikan gunjingan kami orang yang melewati perceraian yang naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kalian merasakan seperti apa yang kita rasakan. Ya. Di luar religi ya, apa yang menurut kalian tertarik satu sama lain di antara pribadi kalian masing-masing? Kamu kenapa tertarik sama aku? Kan Kamu cantik. Kamu cantik. Kamu cantik. Secara ketertarikan secara dari mata turun ke hati itu benar. Oh gitu. Tetap ada gitu. Dari mata turun ke hati. Cuman ketika yang ditanyakan adalah yang membuat yakin, nggak mudah. Aku memberikan banyak pertanyaan. Mungkin ketika di list ya ada kali 60 sampai 90 pertanyaan yang perlu dijawab dengan sumpah-sumpah tuh. Iya Ya kan? Sumpah ketika hal ini gini, sumpah gini. Ada pertanyaannya dan itu nggak mudah. Kalau kamu? Yang membuat aku tertarik, yang pertama berawal dari komunikasi. Kalau laki-laki itu kan pertama lihat fisik nih, oh cakep, baru dilihat yang lainnya, oh anaknya baik, oh begini, oh begitu. Kalau cewek itu sebenarnya untuk ganteng sih, tapi kamu ganteng, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Pertama komunikasi kamu nyaman, kayak seperti mengayomi gitu, ngomong. Aku kan usia kita kan terpaut lumayan gitu kan, aku tuh lebih kayak manja kan anaknya. Ketika komunikasi sama kamu dewasa, kamu bisa bikin aku nyaman, bikin aku tenang gitu. Ya wes gitu. Tiba-tiba nggak begitu langsung ada keyakinan sih, langsung istikharah dulu, minta petunjuk sama Allah apakah ini yang terbaik, dan alhamdulillah setelah istikharah hatiku makin yakin kalau kamu yang terbaik. Gitu. Sampai dengan saat ini. Alhamdulillah. Intinya harapan ke depan kalian apa yang ingin kalian capai? Harapan terbesar membahagiakan mama. Salah satu kebahagiaan mama ingin melihat aku bahagia dengan wanita yang tepat. Tuh. Harapan aku pastinya ingin membahagiakan kamu. Karena jelas surganya suami kan ada pada ibunya. Kalau surganya aku tuh ada sama kamu sayang. Dan mudah-mudahan kita cepat punya anak. Amin ya Allah. Nah, sekarang kita masuk di segmen dari hati. Ku ingin jujur apa adanya dari hati. Nah, segmen dari hati ini di antara kita ditutup telinganya pakai headset, dengerin musik. Nah, nanti ada pertanyaan yang udah disiapin dari tim Adim sama Niko. Dan aku sendiri, kita nggak tahu sama sekali pertanyaannya apa. Oke? Yes. Sekarang aku dulu. Kamu dulu aja. Tutup nih. Segancang ini. Jadi ya benar-benar di sini nggak kedengeran. Yes. Neng. Masuk. Hah? Kamu sayang nggak sama? Kamu sayang nggak sama aku? Aku nggak denger apa-apa. Kamu sayang nggak sama aku? Suara sendiriku pun nggak denger. Astagfirullahaladzim, aku tanya kamu sayang nggak sama Aku conge. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, yuk. Oke. Yuk. Segmen dari hati, pertanyaan pertama untuk Haida. Seberapa cinta dirimu dengan Nada? Wah, kalau pertanyaannya seberapa cinta, gimana cara menyampaikan gitu. Cuman yang aku rasakan dari keyakinanku untuk mampu mencintai, yang sampai dengan bertambah rasa nyaman, sampai sekarang sangat besar lah pokoknya. Sangat besar. Pertanyaan kedua, pernah nggak selama pernikahan ini merasa mengecewakan Nada? Merasa pernah. Justru yang disampaikan Nada itu bukan sebuah kekecewaan. Sempat ada satu momen di mana honor pekerjaan belum, karena yang teman-teman tahu sendiri, untuk kita bekerja di dunia berurusan dengan televisi itu honornya tempo.
dalam keadaan pandemi juga kan, kita tidur, listrik mati Pak, listrik mati, token habis. Aku bangun duluan, langsung niatnya mau beli. Ya Allah, banking cuman sisa berapa sih, cuma 20.000 atau 15.000 gitu, pokoknya nggak bisa buat beli lagi. Bener-bener nggak ada duit, nada pun juga lagi nggak ada waktu itu ya. Nada lagi nggak ada waktu itu. Sampai kita ada uangku masuk itu sekitar jam 4 sore. Jadi kita mengalami satu hari itu benar-benar tanpa listrik. Nah buat aku itu merasa mengecewakan karena itu cuma 1 minggu setelah menikah Pak. Tapi Nada itu sambutannya begitu santainya, dia seneng, happy, dia merasakan sayang ini semua bisa menjadi cerita. Gitu. Alhamdulillah. Hal apa dari dirimu yang ingin dikabulkan atau ingin diberikan kepada pasangan tapi sampai saat ini belum kesampaian? Nah itu dia. Nada ini nggak banyak permintaan. Dia orang yang sangat simpel permintaannya Pak. Sate kambing, bakso aci, sangat simpel. Dan dia orang yang nggak suka dengan barang-barang branded. Dari kamu pribadi pengen memberikan sesuatu apa, dalam artian tanpa nada minta sih. Kamu dari diri pribadi, aku pengen memberikan istriku something inilah, tapi belum kesampaian sampai saat ini. Turunan. Next, hal apa yang ingin kamu ubah dari pasanganmu? Nggak ada perfeksionis. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terakhir, coba ungkapkan dengan kata-kata kalau dirimu memang mencintai dan menyayangi Nada. Dengan menatap. Terus, jangan membenci. Kenceng banget ya. Aku bersyukur, alhamdulillah, di dalam keadaan transisi keterpurukanku soal hati, datanglah sosok orang yang sangat membuat aku tenang. Ya aku bersyukur banget memiliki sosok seorang istri seperti Nada yang segala kewajiban sebagai seorang istri itu sudah dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan Allahumma sholli ala Muhammad, hal ini tuh terus dilakukan sampai dengan kakek nenek gitu, bukan karena awal-awal pernikahan. Pertanyaan pertama untuk Teh Nada, seberapa cintanya dengan Haidar? Seberapa cintanya dengan Haidar? Yang pastinya rasa cintaku ini nggak tertuliskan, nggak terungkapkan, karena terlalu besar. Gimana ya? Nggak ada batasannya, nggak bisa digambarkan pokoknya. Cinta banget aku sama suamiku. Pertanyaan kedua, pernah nggak selama menjalani rumah tangga dengan Haidar merasa atau melakukan hal yang mengecewakan Haidar? Setiap pernikahan itu nggak bisa dipungkiri dari namanya masalah sih. Pernah, pasti pernah melakukan kesalahan. Aku pribadi pernah. Apa itu? Kalau boleh tahu. Kepo banget sih. Hal kecil aja kan, maksudnya tanda ingat Salah satu. Apa ya? Mungkin kata-kata yang menyinggung. Terus aku kan orangnya ceplas-ceplos gitu ya. Terus kadang-kadang aku niatnya bercanda, terus dia nanggepinnya serius, dan itu jadi masuk ke hatinya dia gitu. Tiba-tiba dia tersinggung. Aduh, ya Allah. Dia tersinggung. Dia terbawa suasana dengan ini. Dia tiba-tiba tersinggung. Terus tiba-tiba ada hal-hal kecil, mungkin kebiasaan aku dulu gitu, kebawa sampai ke pernikahan dan dia nggak suka. Paling hal-hal kayak gitu sih. Kalau untuk nggak apa-apa, biarkan dia bahagia ya. Nggak apa-apa ya guys. Untuk kesalahan-kesalahan sih nggak pernah sih melakukan kesalahan fatal, tapi kesalahan-kesalahan kecil sering. Setiap harinya pasti ada sih. Oke, next. Nah, hal apa nih yang ingin Nada berikan atau harapan Nada untuk Haidar? Tapi satu hal apa yang ingin Teteh berikan atau harapan yang dari diri Teteh untuk Haidar yang belum kesampaian? Harapan aku yang belum kesampaian untuk Haidar, bahagia, kita udah bahagia, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sukses bareng-bareng. Kita berjuang bareng-bareng. Kalian jangan ketawa dong, aku mau ketawa.
kita sukses bareng-bareng, kita bahagia bareng-bareng, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, bahagia dunia akhirat sampai surga. Amin. Yang belum kesampaian? Yang belum kesampaian punya anak, doain aja pokoknya. Mudah-mudahan bisa punya keturunan. Oke, next. Hal apa nih yang ingin kamu ubah dari sosok Haidar? Hal apa yang ingin kamu ubah dari sosok Haidar? Mau sifatnya, mau perilakunya, mau apanya lah. Hal apa yang ingin teteh ubah? Alhamdulillah sejauh ini Haidar menjadi sosok suami yang Masya Allah, dia sosok suami yang baik, untuk sikapnya tegas, memang itu yang seharusnya dilakukan untuk membimbing istrinya. Gak ada sih, selama ini Alhamdulillah sifat dia luar biasa lah, gak usah dirubah sih, tetap menjadi Haidar yang seperti ini dan seterusnya harus seperti ini. Atau mungkin lebih baik lagi, Alhamdulillah, sama-sama memperbaiki diri masing-masing sih. Oke, next. Coba ungkapkan dengan kata-kata kalau memang kamu cinta dan sayang kepada Haidar. Kau dengan kata-kata? Sayang. Aku cinta banget. Gue ngomong sama apa kamu. aku nggak ngerti. Udah kamu gak usah ini ya. Aku sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama Amin. kamu. Amin. Ih, dia nganggapnya bercanda dong. Udah kamu gak usah jawab. Aku cuma lagi ngungkapin Ayo. perasaan aku. Yo percuma. Ya kamu gak usah denger kan nanti Gue kamu ngomong be aku tapi aku nggak ngerti. kayaknya aku gak bisa natap langsung deh, dia nanggepin terus. Aku sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Aku bersyukur banget atas hadirnya kamu di hidup aku. Hadirnya kamu di hidup aku tuh membawa banyak banget perubahan dalam diri aku. Alhamdulillah aku terus dibimbing sama kamu. Dan mudah-mudahan aku bisa menjadi sosok pribadi yang solehah untuk kamu. Sesuai yang kamu harapkan, sesuai yang kamu inginkan. Dan mudah-mudahan kamu bahagia hidup bersama aku. Udah. Ya, kita masuk ke segmen berikutnya. Ini adalah segmen yang klasik, tapi masih asik buat dibawain untuk seru-seruan antara keluarga. Segmen ini adalah seberapa tahu kita dengan pasangan kita. Nah, buat teman-teman yang suka dengan segmen-segmen ini, request keluarga-keluarga siapa yang mau kita temui, komen di bawah. Sekarang buat prakteknya kita dulu. Oke? Yuk. Pertanyaan pertama. Berapa nomor HP pasanganmu? Nomor HP ku mah cantik, Pak. Kamu harus nomor HP nanti harus nomor HP-mu. Aduh, Pak. Ya Allah, nggak ada pertanyaan yang lain, Pak. Ya, nomor aku cantik. Nada masih hafal. Astagfirullahaladzim. 3, 2, Gila, aku lupa dong, Bambang. Bentar. Belum. Gak bisa, udah harus ditentuin. ayo. Tentuin udah pas. Udah. Tentuin. Coba dibuka. Ayo teteh udah. Stop. Ada. Aku salah lah, aku udah ngarang. Oke. Entah salah. Lupa. Nomor HP-mu berapa? 08777. Lihat aja. Salah. Benar? Salah. Aku salah. Teteh ingat nomornya. Enggak aman nulis pas. Oh iya, salah. Peng. Saling salah ya. Kalau saya nyinggung. 0. Aku minta maaf. Sebenarnya aku hafal, cuma aku mau nyalahin diri karena aku udah pasti tahu dia salah. Jadi aku Ya, nggak egois. kompak, cakep. Ya, aku nggak egois saya. Yes, oke. Oke. Kedua, pertanyaan selanjutnya. Di mana kalian pertama kali bertemu? Terlalu gampang.
2, 1. Ngapain kamu lama banget nulisnya? Coba, Teteh di mana berapa yang kamu? Jatinangor. Nggak usah nyebut alamat, rumah kamu. Nggak usah nyebut alamat. Bener. Oke. Ngapain nyebut alamat? Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa warna kesukaannya Nada? Tulisannya gimana? Kalau salah aku minta maaf ya. 3, 2, 1. Apa itu? Hijau army. Apa jawabannya? Kamu salah, kamu lagi seneng hijau army. Warna kesukaanmu nupi. Bener nggak? Salah. Jelasin. Lagi suka hijau army. Salah. Nah. Jadi Teteh hukum. Loh, tapi kan gini, dia ini lagi suka Tapi warna emang hijau suka. army. Aku emang sekarang mengalahkan pink dan lain sebagainya ke hijau Yes. army. Oke. Tapi sekarang kalau ditanya yang paling suka Hijau army. ke warna kesukaan, Hijau army. berarti Dari kapan? Sejak ada hijau army itu, aku suka. Karena warna itu kan baru muncul sekarang. Pak, tapi apakah aku salah? Aku bilang nude pink. Aku suka, tapi sekarang aku dominasi lebih suka hijau army. salah. Oh ya Allah. Oke. Apa? Ayo. Apa ya? Nggak Apa? tega hukum kamu, Zeng. Apa? Oh no! Oh, sampai bunyi dong. Ketuk. Oke. Oke. Udah. Pertanyaan selanjutnya. Apa hobi Haidar? Hobi Haidar. Hobi kamu apa ya, Zeng? Bentar, jangan dulu deh. Hobi Haidar. Bentar. 3, 2, Nggak akan bisa jawab. 1. Oke. Nggak akan bisa jawab. Oke, buka. Stop. Waktu di. Belum ditulis? Berarti Teteh salah. Biar Nggak akan bisa jawab. apa sih? Ya, aku nggak punya hobi. Hobiku cari uang. Ya, Teteh. Jawaban Teteh. Manjain aku. Salah berarti. Tapi udah gak? Aku kasih hukuman. Salah. Berarti selama ini kamu Itu bukan hobi, itu kewajiban. Kasih hukuman ya. Aku buatin sebuah lirik yang harus kamu nyanyiin. Buatin ada. Aku sayang kamu seumur hidupku. Semuanya aku relakan demi kamu. jangan terlalu panjang. Ya itu aja. Aku sayang kamu. Semua aku lakukan yang terbaik untukmu. Asik. Gimana ya guys, suruh nyanyi lagu. Aku Asik. sayang kamu, semua yang ku lakukan untuk dirimu. Kok bagus ya? Next. Kok bisa sih? Next, pertanyaan selanjutnya. 5 ya berarti? Tuliskan tanggal, bulan, tahun, dan tempat pernikahan kalian. Ya gampang lah Pak. Baru 5 bulan. Ya, terlalu Salah berarti kan? tidak akan salah. Kan tadi udah Tanggal, disebut. Tadi kan udah disebut ya. Tanggal, bulan, tahun, dan tempat. Duh, kalimu. 3, Bentar Om. 2, 1. oke udah. Oke. Apa jawabannya? 8 Januari 2021 di Limbangan, Garut. Siapa yang paling cemburuan? Tiga, dua, satu, sebutin ya. 3, 2, 1. Aku. Lah, sama dong. Aku kan maksudnya. Ya sama. Kita kompak. Oke, pertanyaan terakhir karena skor sama. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir karena skor sama. Apa yang dilakukan Nada ketika bangun tidur? Yang langsung dilakukan pertama kali ketika bangun tidur. Langsung dilakukan. Ini agak Langsung ngapain? 3, 2, 1. Apa tadi? Udah belum kamu? Jangan terlalu panjang sih. Simpel aja Udah, biar oke. Apa tadi? bikin kopi. Oke. nah, kan?
Kan bangun tidur. Bangun tidur kan aku ke dapur bikin kopi. Ayo Bapak, jawabannya. Meluk sambil tanya, kamu sayang nggak sama aku? Mana yang benar? Salah. Nggak, coba mana yang benar? Itu sebelum tidur pun aku kayak gitu. Nggak, tapi bangun tidur persis. Serius, kok bangun tidur es cet kopi. langsung bikin kopi? enggak dong ya, udah selesai bangun tidur pakai hijab dulu, terus cuci muka dulu, sholat subuh dulu. Oke, tadi kan pertanyaan Mana yang paling sebelumnya mendekati? kan sama-sama jawab aku. Nah sekarang kan yang pasti kan salah kan, beda kan, ditulisan beda kan. Oke, karena skor. Oke, karena skor unggul Nada berarti akan 3-2 skornya. Menang Nada. Dirimu salah 3 kali, Nada salah 2 kali. Oke. Minuman spesial dari tim. Yeay, kalah. Jangan dicium tapi diminum saja. Cium nggak apa-apa, enak. Enak emang. Coba. Pengorbanan ini. Jangan dong. Enak, aman. Tapi tadi ada yang ngomong sih, aman di mulut, repot di Gaman di lambung. lambung. Aman di lambung. Nggak enak. Kayaknya kembali deh. Deskripsikan Masa enak? Oh, Serius? deskripsikan rasanya. Kita mau nyobain nggak? enak. Kita mau nyobain. Enak. Deskripsikan rasanya. Enak. Kita mau nyoba nggak? Enggak. Meragukan mukanya. Enak tuh minum terus. Udah dikit lagi nggak apa-apa. Enak. Masa iya aku bohong. Pahit. Sehari. Harus diminum, enak. Itu pakai apa ya? Putih-putih. Itu apa? Sehari ya. Cobain kan kamu menang. Garam sama apa sih? Sama? Sehari-hari boleh, Bang. Oh, Sehari lewat bayar. enak. Yuk, sehat. Mukamu merah.